Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, perkenalkan saya Abdul Malik Munte. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 angkatan 17 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah cara sistematis mengelola seluruh daur hidup pegawai aparatur sipil negara, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, kinerja, pengembangan kompetensi, karir atau rotasi, kompensasi, disiplin, sampai purna bakti, agar tujuan pelayanan publik tercapai secara efektif dengan prinsip merit, adil, berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, profesional, netral, akuntabel, dan berintegritas. Adapun isu-isu aktual yang akan saya bahas di instansi saya, yaitu isu 1, belum optimalnya pemetaan dan pengembangan kompetensi berbasis digital. Isu 2, sistem penilaian kinerja atau SKP yang belum terintegrasi untuk umpan balik berkelanjutan. Sedangkan isu yang ketiga adalah fragmentasi sistem informasi kepegawaian untuk pengambilan keputusan. Apa dampak dari isu jika tidak terselesaikan? Dalam isu 1, dampaknya adalah bagi pegawai pengembangan diri menjadi tidak terarah. Pelatihan yang diikuti tidak relevan dengan kebutuhan. Sedangkan bagi pemimpin dampaknya adalah kesulitan dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan SDM karena tidak didukung data yang akurat dan real time. Sedangkan dampak apabila isu 2 tidak terselesaikan, bagi pegawai penilaian terasa tidak objektif, demotivasi karena kinerja baik tidak langsung diapresiasi, dan tidak ada perbaikan kinerja yang cepat. Sedangkan bagi pimpinan dampaknya adalah kesulitan memonitor progres pencapaian target tim secara real time dan cenderung melakukan penilaian yang kurang akurat. Sedangkan dampak pada isu 3, bagi staf kepegawaian, pekerjaan menjadi tidak efisien, rentan terjadi human error saat rekapitulasi data. Sedangkan bagi organisasi terjadi inefisiensi administrasi dan risiko ketidakakuratan data yang bisa berimplikasi pada hak pegawai, ya misalnya tunjangan kinerja. Keterkaitan isu dengan substansi manajemen ASN, pada isu 1, isu ini berkaitan langsung dengan sistem merit dalam pilar pengembangan kompetensi dan karir. Sistem merit mengamanatkan bahwa pengembangan karir harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sedangkan pada isu 2, ya isu ini sangat relevan dengan pilar manajemen kinerja yang mencakup perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut kinerja. Isu ketiga, isu ini berkaitan dengan sistem informasi ASN. Sistem ini seharusnya menjadi tulang punggung untuk mendukung semua aspek manajemen ASN, mulai dari pengadaan hingga pemberhentian. Baik, dalam hal ini saya menggunakan teknik analisis APKL, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, dan layak. Teknik ini adalah sebuah alat uji untuk menentukan kelayakan suatu isu dengan memperhatikan 4 faktor utama. Metode ini berfungsi sebagai filter untuk memprioritaskan isu mana yang paling mendesak untuk ditangani. Sistem pembobotan yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan yaitu nilai 5 sangat kuat atau besar pengaruhnya, nilai 4 kuat atau besar pengaruhnya, nilai 3 cukup berpengaruh, nilai 2 kurang berpengaruh, sementara nilai 1 sangat kurang atau tidak berpengaruh. Baik, berikut ini adalah diagram fishbone. Diagram fishbone itu adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan mengkategorikan semua potensi akar penyebab dari suatu masalah tertentu. Diagram ini terdapat 6 kategori, ya, yaitu material, measurement, manpower, mesin, mother nature, and method atau proses. Maka dari diagram fishbone ini ditentukan satu masalah yang atau isu yang diambil, yaitu belum optimalnya pemetaan dan pengembangan kompetensi berbasis digital.
Baik, selanjutnya adalah gagasan kreatif. Untuk mengatasi isu yang sebelumnya telah dibahas, maka beberapa gagasan kreatif saya ajukan. Pertama, merancang template paspor kompetensi standar untuk setiap pegawai menggunakan alat kolaborasi seperti Google Sites, Microsoft SharePoint, atau bahkan spreadsheet. Yang kedua, mengembangkan sebuah prototipe visualisasi sederhana yang menarik data dari paspor kompetensi digital dan menampilkannya secara visual. Sedangkan yang ketiga, rutin mengolah data dari peta talenta untuk menghasilkan laporan analitik bagi manajemen dengan menghubungkan data pelatihan yang diikuti pegawai dengan data peningkatan kinerja mereka. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya dalam pembelajaran agenda 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.